ternyata dia tuh tanya stok optimum puskesmas untuk bulan Maret. Oke ya, untuk bulan Maret. Nah, di soal itu dia ada diketahui yang di soal dan juga ada tabel di bawah ini. Ada stok awal, ada penerimaan, dan di sini teman-teman ada yang namanya pemakaian. Kalau misalkan stok optimum, teman-teman itu nggak usah bingung kita carinya pakai apa. Hafal aja rumus dasar dari stok optimum, guys. Oke, ingat kalau stok optimum kita bisa pakai yang namanya RKO. Nah, RKO, tapi ingat kalau stok optimum, RKO-nya itu tanpa kita kurang yang namanya sisa. Jadi cukup stok kerja ditambah lead time stock ditambah buffer stock sahaja. Oke ya? Nah, ingat yang pertama kali perlu kita cari dalam RKO apa teman-teman namanya PR ini apa? Boleh unmute aja. Oke, kita cari dulu yang pertama adalah pemakaian rata-rata. Di sini guys diketahui di soal bahwasanya nih ada pemakaian, ada stok awal dan penerimaan. Maka kita fokus aja ke nominal atau jumlah obat di kolom pemakaian. Karena kita pengen di sini mencari pemakaian rata-rata. Maka di sini dapat pemakaiannya tuh 2.900 gitu. Karena ada waktu kosong 3 hari, ya udah. Kita tinggal cari aja pemakaian rata-ratanya. 2.900 tuh ingat ini merupakan data dari LPLPO bulan Februari gitu. Oke ya, dari bulan Februari maka tinggal kita bagi aja. Karena dia waktu kosongnya dalam hari, maka kita ubahlah dia pemakaian rata-ratanya jadi hari juga. 1 bulan dikatakan 25 hari, maka 2.900 kita bagilah di sini teman-teman, 25 kurang 3. Dapat pemakaian rata-rata kita di sini 132 tablet per hari. Gitu. Nextnya kita cari apa? Stok kerja. Kalau misalkan stok kerja guys, ya udah pemakaian rata-rata kita kali sama periode pesan. Karena untuk 1 bulan, maka kita kali 25 di sini, dapat 3.300. Oke ya. Dan lead time, tinggal kita ingat kalau rumus lead time apa guys? Apa kali apa? PR kali LT, Kak. Oke, kita tinggal kali aja PR dikali LT. Di sini lead time-nya adalah 7 hari, teman-teman. Oke, tinggal kita kalikan aja di sini dia sama pemakaian rata-rata kita 132 tablet per hari. Maka dapatlah di sini 924 tablet. Karena BS diketahui dalam persen, kita bisa pakai rumus dasar nih. 10% kita kalikan dengan stok kerja. Ingat BS rumusnya adalah persentase BS, kita kalikan dengan stok kerja. Di sini 3.300, dapatlah hasilnya 330 tablet. Untuk stok optimum semuanya ini tinggal kita tambah. Stok kerja nih 3.300. Tambah di sini lead time-nya 924 dan juga ditambah sama buffer stock 330. Dapatlah di sini hasil kita nomor 2 adalah B, teman-teman. 4.554 gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk soal nomor 2, aman? Oke? Kalau gitu aku lanjut. Soal nomor 3, kan ini udah kita bahas di kelas ya guys ya. Nomor 3, dapatlah untuk laba bersihnya jawabannya kalau nggak salah 75 juta. Oke, lanjut nomor 4 juga udah kita bahas guys di kelas. Ini isinya adalah bebek 237.500. Nggak kita bahas lagi karena udah kita bahas di kelas. Nomor 5, ini juga udah kita bahas di kelas ya. Untuk berapa box yang harus kita pesan, ini 4.100. Nggak kita bahas lagi. Nah, ini kalau misalkan nomor 6 dia nanya teman-teman di sini adalah EOQ, Economic Order Quantity. Oke, kalau untuk Economic Order Quantity guys, kita punya satu aja rumusnya dan nggak aneh-aneh. Ada yang masih ingat untuk rumus EOQ apa? Akar dari apa teman-teman? Kalau rumus dari EOQ? Akar 2 kali kebutuhan tiap tahun dikali biaya pesan AA. dibagi biaya penyimpanan, Kak. Biaya Oke, oke penyimpanan. ya. Jadi, ingat lagi untuk rumus EOQ. EOQ itu adalah Economic Order Quantity. Jumlah ideal yang kita pesan untuk satu kali pemesanan dengan mempertimbangkan biaya pesan dan biaya simpan. Itu betul kata yang temannya sampaikan tadi. Rumusnya adalah 2 dikali jumlah kebutuhan per tahun, guys. Dan ini akan kita kali dia dengan biaya pesan.
Nih wajib dalam rupiah dan juga teman-teman, kalau yang di bawah ini kita kalilah dia dengan yang namanya biaya. Biaya simpan. Oke, biaya simpan wajib juga dalam rupiah. Dan aku mau nge-recall materi teman-teman lagi. Guys, kalau misalkan di soal diketahui biaya simpannya itu dalam persen, maka bagaimana cara kita mengubah biaya simpan dalam persen ini jadi dalam bentuk rupiah? Biaya simpan dalam rupiah sama dengan apa kali apa? Bagaimana cara kita ngubah persentase biaya simpan jadi biaya simpan dalam rupiah? Ada yang masih ingat? Biaya per unit kali persenannya, Kak. Oke, betul ya. Biaya per unit atau biaya jual per unit itu bakalan kita kali teman-teman dia dengan menggunakan persentase biaya simpan gitu. Jangan sampai lupakan rumus-rumus yang kita perlukan untuk mencari LQ. Oke, nah jadi kalau misalkan untuk soal nomor 6, guys, lagi dan lagi aku ingatkan, kalau misalkan di UK kita pakai kalkulator saintifik, guys. Jadi kalau bisa dari sekarang itu kita udah terbiasa pakai kalkulator gitu. Biarlah agak berat ke sana kemari membawa laptop gitu kan kalau mau belajar bareng teman. Oke? Nah, kita langsung aja pakai kalkulator di sini dan juga untuk nge-reminder teman-teman lagi gimana cara carinya. Kan kita tinggal masukkan aja. Kalau misalkan ada akar guys di kalkulator, kita cari dulu nominal di dalam akarnya. Oke, kalau ada akar, cari dulu nominal di dalam akar, baru terakhir nanti kita akarkan. Kalau untuk cari EOQ, kita cari dulu pakai rumus di dalamnya. 2 dikali jumlah kebutuhan per tahun. Berapa jumlah kebutuhan per tahunnya di sini guys? 2.200, Kak. 7.200. Kita kali sama biaya pesan. Berapa biaya pesannya? 500 perak. Oke, terus kita bagi sama Biaya simpannya 5, Kak. 5. 5. Nah, ini nanti teman-teman udah dapat nominal di dalamnya, tinggal kita klik yang ini guys. Klik yang ini, klik akar sekali aja. Nah, dapatlah hasilnya 1.200. Nah, hasil ini jangan sampai teman-teman klik sama dengan ya, karena kalau klik sama dengan nanti beda hasilnya. Jangan klik sama dengan. Ini ya, kalau misalkan kita klik, aneh jadinya hasilnya 240 gitu, nggak akan ada di option. Jadi cukup klik ini sekali aja untuk dapat hasil dari akar. Oke? Kalau gitu kita lanjut. Nomor 7, teman-teman. Di sini yang ditanya di soal adalah berapa yang harus dipesan. Otomatis teman-teman di sini dia nanya terkait RKO. Ingat kalau RKO kita perlu identifikasi dulu kira-kira dia periode pesannya untuk berapa lama. Oke, nah nomor 7 ini kita tulis eh, yang diketahuinya. Rumah sakit akan melakukan pengadaan kebutuhan azitro untuk periode Juli sampai Desember. Otomatis di sini Juli sampai Desember itu periode pesannya adalah 6 bulan. Kemudian, apoteker mengetahui bahwa penggunaan azitromisin sirup pada periode Januari sampai Juni sebanyak 4515. Artinya, pemakaian periode sebelumnya itu 4515 gitu. Dapat kita pemakaian rata-rata sebelumnya 4515 tapi ini per 6 bulan. Oke. Kemudian di sini dikatakan dia sempat mengalami kekosongan selama 45 hari. Maka waktu kosongnya ke sini kita dapat 45. Setelah ditentukan ternyata buffer stoknya 300. Dapat 300 kita. Untuk periode ini. Dan ternyata pada soal ini diketahui kalau 1 bulan itu setara 25 hari. Dan lead time-nya diketahui 21 hari gitu. Nah, jadi guys, terbiasalah memakai kalkulator saintifik. Jadi teman-teman tuh nggak perlu buram. Jadi kalau untuk contoh-contoh soal RKO begini, teman-teman kalau ragu baca soal terus-menerus, boleh tulis yang diketahui di buram. Kayak gini. Dan yang penting, kita perlu catat yang namanya pemakaian rata-rata biar nggak lupa. Cukup 2 ini aja yang kita catat di buram untuk soal manajemen farmasi atau manajemen stok. Yang diketahui, dan kalau untuk manajemen stok, cari catat di buramnya tuh pemakaian rata-rata. Yang lain, pakai kalkulator aja. Nggak usah catat-catat. Biar mempersingkat waktu. Gini. Nah, kan kita udah tahu nih kita pengen cari RKO buat 6 bulan. Nah, ingat, langkah mencari RKO yang pertama kali kita cari itu adalah pemakaian rata-rata. Kita cari, guys. Di sini diketahui karena ada waktu kosong kita cari pemakaian rata-ratanya.
Periode total pemakaian sebelumnya itu 4515. Oke, akan kita bagi dia teman-teman dengan yang namanya waktu atau periode pemakaiannya. Nah, di sini karena waktu kosongnya dalam hari, maka wajib pakai banget kita ubah bulannya ini menjadi bentuk hari. Nah, di sini karena di soal diketahui 1 bulan 25 hari, otomatis yang di bagian bawah teman-teman bulannya itu 6 akan kita kali sama 25 gitu. Oke, tinggal kita kuranglah dia ini dengan waktu kosongnya 45 hari. Oke. Nah, dapatlah di sini guys, pemakaian rata-rata kita 43. Oke ya, ini catat biar takutnya lupa atau apa, catat PR-nya 43. Next-nya, cari stok kerja. Sesuai dengan urutan. Habis cari pemakaian rata-rata, kita kalilah di sini stok kerja. Oke ya. Nah, jadi tinggal kita kali sama periode pesannya. Kan ini per hari ya guys, catat per hari. Kita karena kita pengen 6 bulan pemesanan, ya udah 6 bulan kita kali jadi kita ubah jadi hari. 6 kita kalilah di sini teman-teman dia dengan 25. Dapat stok kerja kita 6450. Setelah dapat stok kerja, baru teman gunakan buka tutup kurung. Nah, setelah dapat stok kerja, apa dong yang kita cari nextnya? Kita bakalan cari LTS. Oke, tambahlah dia buka kurung. Kita cari LTS-nya lagi. LT-nya di sini diketahui 21 dalam hari. Ya udah 21 tinggal kita kali pemakaian rata-rata per hari 43. Oke, tinggal kita tambahlah sama buffer. Buffer udah diketahui dalam unit, ya udah tinggal kita tambah 300. Karena ada ingat, kalau ada di soal waktu kosong, maka pasti tidak akan ada yang namanya sisa. Maka sisanya otomatis di sini adalah nol. Maka tinggal kita enter. Nah, jadi enak, nggak perlu kita pakai buram banyak-banyak. Dapatlah di sini teman-teman, pada soal nomor 7 jawabannya adalah 7653 domba. Yang harus untuk periode Juli sampai Desember. Sampai di sini aman, ada yang mau ditanyakan soal nomor 7? Ada? Aman, Kak. Oke, Kak. Ayah, apa? Aman. Oh, aman. Thank you. Oke, kalau aman, kita lanjutkan terlebih dahulu. Oke, soal nomor 8, teman-teman. Di sini yang ditanya adalah juga stok yang harus dipesan untuk bulan berikutnya. Berarti dia nanya RKO. Oke ya, dia nanya RKO. Di sini ada pemakaian rata-rata per bulan udah diketahui, kemudian waktu kerja per bulan ada, lead time ada, terus ada waktu kosong. Karena ada waktu kosong wajib kita cari pemakaian rata-ratanya dulu. Terus ada SS-nya 10%. Kalau udah lengkap begini, kita tinggal masukkan aja ke rumus, guys. Oke? Karena dia diketahui ini per bulan dan satuan terkecilnya per hari, ubah dia dalam bentuk hari. Oke ya, ubah dia dalam bentuk hari. Maka pemakaian rata-rata per bulan ini 500, teman-teman tinggal kita bagi. Ingat kalau di keyboard komputer, bagi itu yang slash ya, bagi. Bagilah ini buka kurung untuk waktu pemakaiannya kan 1 bulan. Di soal diketahui 1 bulan tuh 25 hari. Ya udah bagi 25. 25. Dikuranglah di sini dia teman-teman. Sama waktu kosongnya 5. Oke. Dapat di sini pemakaian rata-ratanya 25 per hari. Kita cari aja stok kosong lagi. Kita cari aja stok kerja lagi. 25 kali 25. Dapat 625. Nah, tinggal tambah LTS. LTS 4 kita kali lah. Di sini kan lead time-nya 4 hari ya. Maka 4 hari akan kita kali di sini dengan pemakaian rata-ratanya tadi 25, guys. Terus tinggal kita tambah sama buffer stock. Nah, buffer stock kan setara dengan, ingat kalau di soal BS itu dia akan setara dengan safety stock. Oke ya, buffer stock sama dengan safety stock. Maka di sini tinggal kita kalikan aja. 10% itu kan 10 bagi 100 ya. 10 bagi 100 itu 0,1. Kali aja sama stok kerja. Stok kerjanya di sini ini guys. 625. Oke. Karena ada waktu kosong, pasti nggak akan ada sisa. Kurang 0. Maka dapatlah teman-teman di sini hasil dari nomor 8 yang kita perlukan untuk bulan berikutnya itu adalah 787,5. Atau di sini kita bulatkan menjadi 78 lah, 88 gitu. Itu ya, untuk soal nomor lah 8. Kalau ada yang mau ditanya langsung unmute aja ya guys ya. Aku lanjut terlebih dahulu. Kalau nomor 9. Nah, teman-teman nomor 9 dapatnya berapa? Udah coba cari berapa dapat nomor 9 ini teman-teman? 71. Yang Kak.
Oke, dapatnya yang yang 71.400. Ini adalah salah satu contoh dari soal epidemiologi, guys. Kunci sebenarnya dari epidemiologi itu, mana dia ya? Kunci sebenarnya dari epidemiologi itu, teman-teman pertama kali harus tahu berapa berapa kebutuhan obat per kasus. Nah, setelah itu baru cari total kasusnya berapa. Total kasus. Nanti tinggal kali aja. Ini kita anggap A, terus ini kita anggap B. Ya udah, nanti untuk menentukan berapa obat yang harus dipesan tinggal A kali B. Gitu. Berapa kebutuhan obat per kasus, kita kalilah dia dengan total kasus. Untuk soal ini guys, tinggal kita tambahkan aja. Dari bulan Januari sampai Desember, kita tambah semua kasusnya. Nah, nanti di sini dapat dapat dari total kasus Januari sampai Desember itu adalah 1.700. Tinggal kita kali aja berapa sih kebutuhan obat per kasus. Di sini diketahui bahwa tiap kasus tuh butuh 3 tablet per hari. Oke, dan ternyata dia butuh pengobatan 14. Ya udah tinggal kita kali aja. 3 kali 14. Oke, teman-teman ya. Dapat di sini kita 71.400 gitu. Oke. Kalau misalkan untuk soal ini masih clear dan gak aneh-aneh. Kalau misalkan untuk soal nomor berapa nih ya? Soal nomor 9. Kalau gitu kita lanjut. Nomor 10 berapa guys? Oh ini udah kita cari juga ya di kelas. Berarti nggak aku bahas lagi. Nomor 10 ini kita dapat 476 box. Dan nomor 11 itu jalannya udah aku kirimkan ya ke grup guys. Ini kalau nomor 11 itu dia adalah bonus. Nggak ada jawabannya di option. Oke? Kalau misalkan ini BIP kan break even point, kita cek dia tuh mintanya sebenarnya apa. Kita cek di option, dia mintanya tuh dalam rupiah, dalam unit, atau dalam hari. Ternyata pada soal ini dia tuh mintanya dalam rupiah. Bentar, aku buka aja bahasannya tuh biar kita nggak kelamaan. Oke, nah, jadi dia tuh mintanya adalah BIP dalam rupiah. Dari yang ada pada soal ini, kita perlu identifikasi mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Ingat kalau fixed cost itu adalah biaya tetap yang kita keluarkan per bulan, nah guys. Ini apapun yang terjadi, uang ini pasti akan kita keluarkan tiap bulan. Mau sepi atau rame pengunjung. Nah, di sini kita lihat omset. Omset itu kan penjualan. Ini tuh termasuk variable cost. Kenapa? Karena penjualan kan nggak konstan setiap bulannya. Terus di sini ada biaya listrik. Kalau di apotik namanya listrik, itu pasti akan sama tiap bulan, maka dia termasuk ke dalam fixed cost. PDAM pun karena apotik biasanya tuh apa namanya? Konsisten penggunaannya tiap bulan, maka dia termasuk fixed cost juga. Gaji itu pasti pakai banget ini merupakan fixed cost. Dan juga kalau biaya telepon, ini konsepnya itu biaya teleponnya itu sama kayak pulsa yang kita beli atau paket data yang dibeli sama apotik untuk menjalankan operasionalnya. Maka dia tuh termasuk ke dalam biaya fixed cost telepon di sini. Nah, ini kan berbeda-beda nih, ada per tahun, ada per bulan. Maka kita wajib samakan satuan dulu. Kita ubahnya dalam bentuk tahun apa bulan. Di sini aku pengennya jadi bentuk tahun. Maka di sini aku kali lah bulannya kali 12 untuk dapat bentuk tahun. Dapat fixed cost aku 198. Oke. Dan juga teman-teman di sini ada variable cost. Kalau misalkan variable cost berarti sisanya. Yang jelas-jelas tuh ada omset, ada bonus pegawai, dan ada pembelian. Gitu. Ini semua termasuk variable, tinggal kita tambahkan aja. Dan tinggal masukkan ke dalam rumus. Ingat rumus BIP dalam rupiah, rumus dasar BIP dalam rupiah itu jangan lupakan ya guys. Kalau BIP, mana dia? BIP dalam rupiah, dasarnya itu adalah fixed cost dibagi rasio margin. Nah, ini nanti ada beberapa rumus turunannya. Salah satunya yang sering dipakai itu adalah BIP sama dengan fixed cost dibagi dari, bentar, fixed cost dibagi sama 1 dikurang variable cost dibagi sama harga jual gitu. Ini yang sering dipakai dalam rumus BIP dalam rupiah. Oke, tinggal masukin aja sehingga dapat pada soal ini hasil yang sebenarnya itu adalah 339 juta sekian gitu. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan guys, nomor 11. Tidak? Oke, kalau gitu kita lanjutkan terlebih dahulu. Kalau misalkan soal nomor 12,
Jadi, nah 12 ke bawah ini nggak akan aku bahas satu-satu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sekiranya ada yang bingung atau yang diragukan, baru kita bahas. Oke, soal nomor 12 itu guys, jawabannya itu adalah bebek 56 botol. Semuanya dapat 56 botol, teman-teman. Dapat, Kak. Apa? Wih, kecilnya suaranya. Dapat? Dapat, Kak. Oke, dapat. Apa aku yang kekecilan nih speakernya? Bentar. Oke, nomor 12. Ini dia nanyanya adalah, kalau nomor 13, ini sebenarnya nggak ada rumus pasti dan rumus pasti yang telah kita pelajari di kelas. Tapi pada nomor 13 ini guys, ini kita bahas karena berbeda dari yang lain. Ini kita menuntut ketelitian teman-teman semua. Nah, pada nomor 13 ini kita diminta untuk menentukan pajak penghasilan yang harus dibayar pemilik. Nah, di sini dikatakan untuk tahun 2023. Artinya pajak penghasilan yang ingin kita pengen tahu di sini teman-teman adalah pajak penghasilan untuk satu tahun gitu. Kayak di soal diketahui pajak penghasilannya itu adalah 1% dari omset. Dan di sini omset diketahuinya per bulan. Oke, karena dia mintanya per tahun dan omset diketahui per bulan, maka wajib pakai banget teman-teman cari dulu omset per tahunnya. Jadi 95 juta di sini guys. Tinggal teman-teman kalilah dia 12. Nah, karena kita pengen mengetahui pajak penghasilan, ya udah tinggal kita kali aja. Kenapa 8 jadinya? Sorry, 12 dikali 95 dapatnya segini, dan udah tinggal kita kali aja sama persentase untuk menentukan pajak penghasilan. Karena di sini diketahui 1% dari omset, ya udah 1 dibagi 100. Nah, jadi sehingga kita dapat guys, di sini pajak penghasilan per tahun untuk apotek ini adalah 11.400.000 gitu. Ingat kita wajib teliti sama apa yang diminta dan apa yang diketahui di soal. Samakan satuan. Oke ya, kalau gitu kita lanjut dulu. Nomor 14. Mana dia? Kata kalau nggak salah ada kunci. Nah, kalau misalkan nomor 2, nggak ada juga ya. Kalau misalkan 12, nomor 14 ini jawabannya elang. Semuanya dapat 7833 guys. Mau kita bahas? Apa lanjut? Bahasa Oke, kita bahas. Nah ya, mana di pretest? Hmm. Oke, mana nomor, ini nomor 14 ya. Nggak ada aku catat tadi ketentuan. Oke, jadi 7833. Nah, jadi dari teman-teman kita lihatlah yang diketahui dulu ya di soal. Oke, di sini dia mintanya itu adalah berapa tablet bisoprolol 5 miligram yang harus dipesan apoteker. Otomatis di sini dia nanyanya yang namanya adalah RKO. Oke ya. Nah, kita cek. Di sini, Klinik Rai akan melakukan pengadaan bisoprolol untuk bulan Juli. Artinya kita tahu periode pesan kita adalah untuk 1 bulan, karena hanya untuk bulan Juli. Kemudian diketahui pas bulan Juni, itu kita pakainya 5, 4, 60 tablet. Dan ada kosong. Kalau ada kosong, ingat kita langsung cari pemakaian rata-rata nantinya. Kosongnya itu 4 hari, guys. Kemudian diketahui buffer stoknya langsung dalam unit 150 dan lead time-nya itu 7 hari. Di soal diketahui 1 bulan itu 30 hari. Dan ada sisa di sini 87. Nah, jadi sekarang kita fokus mencari RKO untuk bulan Juli gitu. Oke ya. Ingat untuk mencari RKO apa yang pertama kali kita cari adalah pemakaian rata-rata. Oke. Pemakaian rata-rata di sini bulan Juni diketahui 5, 4, 60. Kita bagi dia. Karena di sini satuan terkecilnya adalah hari, di sini lead time diketahui dalam hari, maka kita cari dulu pemakaian rata-rata per hari. Maka 5, 4, 60 ini dibagi hari dalam 1 bulan. Di soal diketahui guys, kalau misalkan hari dalam 1 bulan itu 30 hari. Maka kita bagilah dia 30 dikurang sama waktu kosong. Waktu kosong di sini di soal diketahui 4 hari, maka ini dikurang 4. Oke ya, dapatlah pemakaian rata-rata kita 210. Ingat, nextnya setelah pemakaian rata-rata, 210 itu kita catat nanti di buram, 210. Oke, ini per hari. Nah, tinggal kita kalilah dia untuk mencari stok kerja. Karena sebulan, kita kalilah dia sama 30. Dapatlah stok kerja kita
6.300. Oke. Nah, sekarang kita carilah lead time stock di sini. Ya udah berarti 7 kita kalilah sama 210. Karena buffer stok udah diketahui dalam bentuk unit, tinggal kita tambahkan aja. Tambah 150. Oke, karena ada waktu kosong, ingat kalau di soal ada waktu kosong, nggak mungkin ada sisa, maka sisanya pasti nol. Oke, maka kita tinggal enterkan aja. Dapatlah di sini. Wih, di manakah letak kita ada miss di sini? Oh, ada sisa, bro. Ada sisanya di sini, bentar. Di manakah kita ada letak missnya di sini, everybody? Kenapa hasilnya berbeza? Kayaknya 5, yang tadi 120 deh, Kak. 120. Kakak tulis 20 tadi kalau nggak salah. Oh iya. Oh, bentar-bentar. Cek kita cek ya. Oh iya, di sini pemakaian rata-ratanya aku 20 aku tulis. Bentar, berarti udah betul 6.300 bakalan kita tambah guys. Di sini pemakaian rata-ratanya 210. Kali di sini 7, terus tambah di sini 150 dan kurang sisa. Dan sisanya itu di sini 87. Oke, dapatlah kita di sini teman-teman 7833 Oke ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nomor 14? Tak? Kalau gitu aku lanjut. Nomor 15. Nomor 15 ini sama teman-teman ditanya adalah obat yang perlu diadakan. Artinya dia juga nanya RKO. Kita cek di sini, gudang rumah sakit memiliki stok obat X sebanyak 100.000. Kira-kira 100.000 ini dia berperan sebagai apa guys? Stok apakah ini 100.000? Yang katanya stok obat X di rumah sakit, termasuk ke dalam. Sisa ya, Kak? Sama ya, Kak. Ah ya, betul. Ini sisa ya guys, kalau misalkan kata-katanya ada stok yang di rumah sakit atau stok yang lagi di jalan, stok yang lagi dipesan, itu adalah sisa. Terus kita lihat di sini, ada diketahui pemakaian rata-rata per bulannya 25.000. Ada waktu tunggu 3 bulan, dan periode pesannya 6 bulan. Kita dapat periode pesan 6 bulan. Nah, karena di sini hanya ada lead time, nggak ada buffer stock, otomatis gimana jadinya rumus RKO, teman-teman, kalau nggak ada buffer, SK ditambah apa? 2 kali LTS. Oke, 2 dikali lead time stock, maka ini nanti akan kita kurang sama sisa, gitu. Jadi ini tinggal kita masukkan aja ya guys, ke dalam rumus, kita langsung pakai kalkulator di sini. Stok kerja, karena ini nggak ada waktu kosong, dan ini udah dalam bulan, dan juga lead time-nya juga dalam bulan, maka ini udah bisa langsung kita pakai pemakaian rata-ratanya. Maka kita cari SK, 25.000, kan ini per bulan ya, tinggal kita kalikan aja dengan periode pesannya 6 bulan, kali 6. Nah, ini bakalan kita tambah sama 2 dikali 25.000. Bakalan kita kalilah dia teman-teman. Dengan waktu tunggunya di sini 3 bulan. Oke, dan nggak ada sisa kan? Ada, sorry. Dan ada sisa 100.000. 100.000. Maka tinggal kita kurang sama sisa 100.000, kita enter. Dapatlah di sini teman-teman yang harus kita adakan 200.000. Gitu. Oke ya, nomor 15. Oke, kalau gitu. Aku lanjutkan dulu. Nomor 16, dia nanya di sini teman-teman adalah persentase untung. Ingat lagi kalau persentase untung itu dia setara dengan persentase apa aja? Yang dua ini persentase. Laba dan persentase Markup. markup. Oke, sama dengan persentase laba dan ada sama dengan persentase markup. Ingat kalau misalkan di soal dia nanyanya persentase laba dan persentase markup, maka kita biar cepat bisa pakai rumus apa guys? Rumus. HJA. Faktor jual, Kak. Ah iya, faktor jual itu apa rumusnya? HJA bagi Nol HN. koma. Oke, HJA dibagi HNA. Nah, di sini kita bisa tahu guys di soal di sini ada pembeliannya 1.500 dan ada dijualnya 1.725. Maka otomatis kita tahu kalau misalkan harga jualnya 1.725 dibagi 1.500. Nah, di sini 1,15 otomatis berapa persen jadinya? Persentasenya dari kalau misalkan faktor jualnya. 15. Oke, 15. Maka nomor 16 ini jawaban kita adalah bebek 15%. Gitu. Oke, lanjut kita nomor 17, teman-teman.
Di sini dia juga nanya berapa jumlah barang yang dipesan untuk tahun berikutnya. Berarti periode pesannya ini adalah untuk satu tahun. Oke, kita lihat apa aja yang diketahui di soal. Nah, di soal ini guys, bentar. Di soal ini diketahui kalau misalkan perencanaan salep 3 tahun berturut-turut, berarti ada 300, 1000, dan 1100. Berarti ini adalah 3 tahun berturut-turut tuh segini mesennya biasanya. Ada buffer dalam unit langsung 300 dan sisanya 200. Nah, berarti ini tinggal kita mencari RKO. Nah, pada soal ini teman-teman, ada tidak lead time? Pada soal ini, lead time ada nggak? Enggak ada. Oke, tidak ada. Kalau misalkan tidak ada lead time, bagaimana cara kita mencari RKO? Jadinya SK diapakan? Oke, tinggal kita kurang SSSS itu adalah sisa. Oke, teman-teman ya. Ingat, kalau misalkan di soal tidak ada lead time, maka lead time-nya kita anggap nol. Tapi kalau misalkan di soal ada lead time, tapi nggak ada buffer atau safety stock, maka lead time-nya dapat menggantikan posisi buffer. Maka lead time-nya kita kali dua. Kalau hanya buffer stock, ya udah. Buffer stock yang nggak perlu repot-repot kali dua. Oke, nah sekarang kita bahaslah nomor 17. Ini. Karena diketahui 3 tahun berturut-turut, untuk tahu pemakaian rata-rata per tahunnya guys, ini kita tambah dulu. 900, kita tambahlah 1000, terus kita tambah di sini 1100. Oke ya, karena di sini per tahun, maka kita bagilah dia 3. Bagi 3, maka dapat di sini SK. Langsung kita dapat SK guys, karena nggak ada waktu kosong kan sama sekali. SK kita 1000. Nah, ini tinggal kita tambah sama buffer stoknya 300. Kita kuranglah sama sisa 200. Dapat di sini teman-teman hasilnya kita 1100 stok. Gitu. Oke? Nah, begitulah nomor 17. Sampai sini aman? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau gitu kita lanjut. 18 sudah kita bahas di kelas ya guys ya. Dapatnya 121,46 kalau nomor 18. Oke. Nah, nomor 19. Waktu itu ada salah satu kelas kayaknya udah ada yang udah nanya. Tapi mungkin ada satu kelas lainnya yang belum tahu. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Bentar. Nah, bentar. Nah, ini. Nah, nomor 19 ini teman-teman, kan dia nanya distributor mana yang harus dipilih untuk pengadaan. Kalau misalkan kita pengen pilih distributor, teman-teman, hal yang pertama kali yang mendasari kita pengen pilih distributor apa adalah harga jual. Oke, aku ulangi. Hal yang pertama kali yang mendasari kita pilih PBF apa untuk membeli obat adalah dari harga PBF tersebut. Dia jualnya berapa? Kalau untuk menentukan harga yang ditetapkan PBF untuk kita beli, itu kalau misalkan ada diskon, kita carilah harga after diskon. Nah, kalau misalkan harga dari PBF, kalau misalkan ada persentase TKDN dan diskon, untuk mencari harga after diskon, teman-teman cukup fokus sama diskonnya saja. TKDN ini nggak ada sangkut pautnya dalam penentuan harga PBF. Oke ya, TKDN itu nggak ada sangkut pautnya dalam penentuan harga PBF. Jadi untuk menentukan harga PBF, kita hanya mempedulikan persentase diskon. Oke. Di sini diketahui harga per boxnya 50.000, diskon 10%. Kalau diskon guys, otomatis di sini harganya itu berkurang. Nah, biar cepet, ini aku kasih tips juga, karena kita pakai kalkulator saintifik. Kalau di UKI mana dia? Bentar. Di UKI, kalau misalkan ada diskon, kan kita anggap nih guys, kalau misalkan harga obat kita itu dia setara dengan, mana dia? Dia setara dengan 100%. Kalau ada diskon, 100% ini tinggal kita kurang sama diskonnya. Jadi kalau yang pertama ini kan jadinya 100 dikurang 10 dapat 90%. Nah, jadi untuk menentukan harga after diskonnya, berarti 50.000 tinggal kita kali aja sama persentase yang udah dikurang diskon ini. 0,9. Maka dapatlah teman-teman di sini harga after diskon kita 45.000. Hal yang sama kita lakukan untuk sampai PBFE. Nah, dapatlah harga after diskon PBFA sampai E di sini. 45, 45, 57, 45.
Nah, kan kita pilih PBF yang ngejual dengan harga paling murah ya. Berapa di sini 45. Nah, tapi kan ada tiga. Bagaimana cara kita menentukan di antara ketiganya ini lagi, guys? Kita tentukan dari persentase TKDN-nya. Kita pilihlah PBF yang mempunyai persentase TKDN terbesar. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Artinya berapa persen PBF tersebut memegang obat itu gitu. Makin gede persentasenya tentu makin bagus kok dong. Artinya stok obat tersebut di PBF tersebut banyak gitu. Jadi antara A, B, dan D kita cek yang mana persentase TKDN-nya paling besar. Maka jawabannya di sini adalah PBF A, 65%. Maka jawabannya adalah ayam gitu. Oke? Sampai sini aman? Ada yang mau ditanyakan dari nomor 19 ini, guys? Ada? Tidak? Aman? Kalau aman, aku lanjut. Kalau misalkan soal nomor 20 udah kita bahas juga ya guys ya di kelas. Jawabannya 13 hari. Lanjut juga kita di sini. Nah, ada nomor 21. Nomor 21, bentar. Aku udah coba, udah cari juga tadi. Kalau misalkan untuk nomor 21, teman-teman, di sini dia nanyanya adalah laba bersih. Nah, coba kita recall lagi, guys. Bentar aku tutup dulu lah. Kalau misalkan ingat laba bersih, ingat apa, teman-teman, rumusnya? Kalau untuk rumus laba bersih itu, yang 3 huruf. OHB. OHB. Oke, kita ingat OHB. OHB untuk laba bersih kan ya? Berarti di sini kita butuh O-nya ini apa, guys? Omset. Omset bersih. H-nya, APP. B-nya. Biaya tetap. Oke, Beban operasional atau biaya tetap. oke, betul ya. Jadi biaya operasional, biaya tetap itu sama dengan beban. Oke, nah kita lihatlah. Ada ketidak omset di soal. Nah, di sini diketahui omsetnya 660, berarti 660 juta. Berarti aman, omset kita ada. Oke, nah kita lanjut. Apa aja lagi diketahui di soal? Ada perputaran persediaan. Teman-teman tahu kalau perputaran persediaan itu dia sama dengan apa, guys? Istilah lain untuk, ada yang tahu? Tore, Kak. Nah, iya, betul. Oke. Kalau perputaran persediaan itu, teman-teman, itu merupakan istilah lain dari TOR. Apa itu TOR? Turnover ratio. Ada yang masih ingat kira-kira kemarin pas di kelas aku bilang TOR yang baik itu nilainya berapa? Berapa sampai berapa dikatakan TOR itu baik nilainya? 8 sampai 12. Oke, betul. 8 sampai 12 kali. Oke, jadi TOR itu perputaran persediaan kita guys dalam 1 tahun umumnya. Jadi TOR itu dikatakan bagus kalau misalkan dia tuh nilainya tuh 8 sampai 12 kali. Nah, artinya paling apa namanya? Paling kecil perputaran itu eh, persediaan kita tuh berputar sekali sebulan gitu. Makanya maksimalnya 12 kali. Nah, kalau misalkan teman-teman nilai TOR itu, kalau dia kecil dari 8, artinya perputaran persediaan kita itu lambat, guys. Lambat. Nah, di UKAI dia sering banget tanya solusi. Kalau misalkan nilai dia tuh terlalu lambat perputarannya, maka artinya untuk next order kita itu perlu menurunkan jumlah obat yang perlu kita pesan. Nah, kenapa? Artinya, kenapa dia lambat? Karena pas kita beli itu terlalu banyak. Terlalu banyak, obat itu jadi lama kejual sehingga perputarannya jadi lambat. Gitu. Kalau di bawah 8. Kalau nilai TOR itu di atas 12, guys, artinya perputarannya itu terlalu cepat. Oke, kalau terlalu cepat, solusinya next order kita turunkanlah. Sorry, kita tingkatkan jumlah yang mau kita pesan. Jadi biar nggak terlalu sering membeli, karena kalau terlalu sering membeli kita rugi di biaya pesan dan biaya simpan nantinya. Oke ya. Maka kita tingkatkan jumlah yang kita pesan agar perputarannya itu nggak terlalu cepat. Oke, nah kita balik lagi ke soal. Nah di sini diketahui ternyata TOR itu 2 kali. Nah apalagi yang diketahui di soal teman-teman? Di sini ada diketahui biaya operasional. Biaya operasional kan tadi setara dengan beban ya. Aku langsung tulis beban. Beban di sini adalah 100 juta. Oke, 100 juta. Nah, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Ternyata beban kan ada, tor kan beban ada, omset ada. Nah, sekarang kita kurangnya adalah HPP. Nah, sekarang kita lihat di soal, ternyata hanya ada tor, guys.
maka hanya ada TOR. Oke. Sorry. Selain itu di soal ada diketahui rata-rata persediaan di sini adalah 200 juta. Nah, jadi hanya diketahui TOR. Otomatis untuk cari HPP, satu-satunya cara kita adalah kita pakai rumus TOR. Apa rumus TOR kemarin dua kali apa? Ada yang masih ingat dua kali? APP Terus dibagi apa tambah apa? stok awal plus stok akhir. Stok awal plus stok akhir. Nah, teman-teman, pada dasarnya itu kan adalah bentuk rumus yang disederhanakan. Nah, bentuk dasarnya banget dari rumus TOR itu kan ini ya. Ada HPP dibagi stok awal tambah stok akhir bagi dua. Nah, jadi guys, di sini stok awal tambah stok akhir yang dibagi dua tersebut di soal kadang-kadang juga disebut istilahnya sebagai rata-rata persediaan. Jadi kalau di soal dikatakan rata-rata persediaan, artinya adalah stok awal yang udah ditambah stok akhir dan sudah dibagi dua. Itu artinya adalah rata-rata persediaan. Gitu. Oke ya. Jadi kita udah bisa nih. Tor kan udah tahu tuh dua kali. Jadi kita bisa carilah di sini yang namanya HPP. Kenapa? Karena kita udah tahu Tor, kita udah tahu rata-rata persediaan. Maka jadinya dua kali sama dengan HPP dibagi 200 juta yang merupakan rata-rata persediaan kita di sini. Dapat HPP kita di sini teman-teman 400 juta. Oke ya. Nah, ya udah tinggal kita masukin aja ke dalam rumus lagi laba bersih OHB. Omset kita 660 juta dikurang HPP kita 400 dikurang beban kita 100 dapatlah di sini 160 juta laba bersihnya. Gitu. Oke guys, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait soal ini? Nomor 21, aman? Oke, kalau aman, kalau gitu kita lanjut. Nomor 22 juga udah kita bahas ya di kelas, jadi nggak aku bahas lagi. Nah, nomor 23. Nah, nomor 23 ini kita udah bahas nih tadi rumus TOR. Dan yang berdasarkan diketahui di soal, ini udah ada guys. Stok opname akhir tahun 2022. Terus udah tahun 2023, di sini ada pengadaan. Yang artinya ini pembelian kan ya, 100 juta. Kemudian di sini ada stok opname 2023, ini 50 juta. Artinya yang 2022 itu adalah stok awal, yang tahun 2023 ini adalah stok akhir. Dan kita ada pembelian. Maka bisa pakai banget kita mencari turnover ratio atau TOR gitu. Kita pakai aja rumus TOR tadi guys, 2 dikali HPP. Maka di sini HPP itu apa? Stok awal tambah pembelian kurang stok akhir. Berapa tadi stok awal kita teman-teman nominalnya di sini? Oke, 50. Tambah berapa pembeliannya? Berapa? 100 juta, Kak. Oke, kita dapat di sini adalah bentar. Clear. Bentar. Nggak kelihatan ya. Oke. 100 juta kurang stok akhirnya berapa guys di sini? Juga 50 juta gitu. Oke, nah ini kita dapatlah di atas 2 kali HPP tinggal kita bagi sama stok awal tambah stok akhir. 50 stok awal di sini dan ditambah sama stok akhir 50 di sini. 5 50 tambah 50. Dapatlah di sini teman-teman tor kita adalah 2 kali gitu. Itu soal nomor 23. Oke, lanjut kita 24 row E. Berapa teman-teman dapatnya untuk soal nomor 24 A, B, C, D, E? Apa jawabannya guys? A, Kak. Oke, dapatnya 40%. Oke, E. E-nya ini kan return of. E-nya ini apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Ekuitas. Eh, Oke. Iya betul betul betul. E-nya adalah ekuitas gitu. Nah, ingat kan kita butuh kalau rumus ROA ROI ROE kan laba bersih pernya itu tergantung yang diminta. Kalau ROI berarti per investasi, ROA per aset dan kalau dia per ekuitas. Kita cek di soal teman-teman, ternyata di sini dia bilangnya yang diketahui itu ada aset 600 juta dan ada laba bersih 200 juta dan ada liabilitas 100 juta. Ada kira-kira ekuitas di soal? Jawabannya Gak ada, Kak. adalah nggak ada kan ya? Nah, nggak ada. Otomatis kita perlu cari ekuitas.
Yang kemarin ada singkatan jembatan keledai yang aku kasih tahu ke teman-teman. Ingat rowa rowi rowe, ingat apa guys? Ada yang 3 huruf serangkai itu? AL, EA, Lea, 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 L, Ah, AL. L, L, Kak, oke, jadi roa rowi re, apa sih aku sebut roa rowi rowe, ingat aja AL. Eh, apa nih? Ingat aja yang namanya AL gitu kan ya. Karena kita pengen mencari di sini, otomatis. Bentar-bentar, kita dari sini dulu. Kan AL. AL itu apa guys? Aset. Aset sama dengan apa teman-teman? ekuitas plus liabilitas. Oke, jangan sampai ketukar ya. Plus liabilitas. Otomatis ekuitas sama dengan Kurang liabilitas. oke, kurang liabilitas gitu. Dengan konsep ini aman sudah teman-teman rowa-rowi-rowenya. AL itu. Oke ya. Nah, jadi kita tahu nih cara untuk mencari ekuitas di sini. Tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus. Laba bersih. Laba bersih kan kita udah tahu nih. 200 juta. Jadi 200 juta kita bagi aja. Aset kurang liabilitas. Asetnya di sini 600. Ya udah kita kurang liabilitas 100. Gitu. Dapatlah di sini 0,4 guys persen. Ya udah kita kali 100. Dapatlah di sini 40% gitu. Oke ya. Jadi macam ini mencari rowe. Oke, kalau ada yang mau ditanya nanti langsung unmute aja ya. Aku lanjut terlebih dahulu. Nomor 25, dapatnya berapa teman-teman kira-kira? Apa jawaban nomor 25? Ada yang udah mencari, udah kerjakan kan ya pretestnya? Dapat berapa? D, bukan Kak? Oke, betul ya. Jawabannya adalah domba 19, 8, 10. Perlu kita bahas guys, apa lanjut? Bahas, Kak. Oke, kita bahas. Ntar ya aku ganti posisi. Sakit leherku. Oke, kita bahas. Nah, jadi di teman-teman di sini kan dia aku off cam lah ya. Bentar. Nah, jadi di sini dia tuh nanya adalah berapa tablet yang harus dipesan. Berarti di sini kita nanyanya adalah RKO ya guys ya. Kalau misalkan RKO, ingat sekali lagi kita perlu mencari terlebih dahulu yang namanya pemakaian rata-rata. Nah, kita cek di soal. Di sini diketahui, dia kan pengadaannya kita cek di sini. Periode pesannya ternyata itu adalah 6 bulan. Ini yang perlu kita note ya. Periode pesannya adalah, bentar aku pakai ini aja lah. Periode pesannya 6 bulan. Kemudian buffer stoknya diketahui 800 tablet guys. Kemudian di sini diketahui pemakaian rata-rata 36.000 tablet. Ini 36.000 tablet selama setahun. Jadi pemakaian rata-ratanya diketahui per tahun. Lead time diketahui dalam hari, 14 hari. Dan diketahui 1 bulan itu 30 hari, guys. Dan ternyata ada sisa di sini. Sisanya 390. Nah, udah lengkap lah yang diketahui di soal. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama kali kita cari adalah pemakaian rata-rata. Ingat, rumusnya adalah total pemakaian. Di sini adalah 36.000. Oke? Akan kita bagi teman-teman di sini dengan periode pakai. Di sini diketahui setahun. Tapi kita cek di sini satuan terkecil yang kita perlukan lead time-nya itu adalah dalam hari. Maka wajib kita ubah dia yang dalam tahun ini per hari. Oke, 1 tahun teman-teman kan itu adalah 12 bulan. Berarti kita bagi 12. Nah, karena di sini diketahui 1 bulan itu 30 hari, maka 12 ini kita kali 30 kali 30 gitu. Kan teman-teman, ada nggak di sini waktu kosong guys pada soal ini? Ada apa tidak? Tidak ada, Kak. Oke, thank you yang sudah menjawab. Jadi ya jawabannya adalah tidak. Jadi ya udah nggak perlu kita kurang sama waktu kosong. Tinggal kita enter. Dapat pemakaian rata-rata kita di sini teman-teman adalah 100 tablet. Tapi ingat satuan 100 tabletnya ini adalah per hari. Oke, 100 tablet per hari. Ya udah habis kita nyari pemakaian rata-rata, kita carilah stok kerja. Nah, ya udah karena di sini ingat stok kerjanya kita butuh untuk 6 bulan. Maka 100 ini kita kalilah dia sama 6.
kita kali dia, karena ini pemakaian rata-rata per hari, kita kali dia sama 1 bulan tuh setara dengan 30 hari. Kita kali lah sama 30. Dapat di sini teman-teman, stok kerja kita 18.000. Oke, nah ini tinggal kita tambah aja. Kita pakai kalkulator biar nggak mencoret-coret buram. Dapat stok kerja 18.000. Next, kita cari lead time. Lead time di sini 14 kan. Berarti ya udah 14 kita kali dengan pemakaian rata-rata kita kan tadi 100 per hari ya. Kali 100. Oke. Buffer ada tidak buffer? Ada tidak buffer guys kalau tidak, maka otomatis Ada, oh, Kak. berapa? Oh, ada, sorry sorry. Hmm, dapat yang 800. Oke, ada sisa guys di soal. Ada, Kak, 390. Oke, kita kurang 390. Maka dapatlah di sini teman-teman jawaban kita adalah 9.810. Sudah betul tadi jawaban teman-teman semua. Gitu. Oke ya. Jadi semacam itu. Nomor 25. Kalau gitu aku lanjut dulu. Kalau ada yang mau ditanya nanti unmute aja guys ya. Lanjut nomor 26. Di sini dia nanya adalah safety stock. Nah, ingat safety stock itu kita mencarinya sesuai dengan apa yang diketahui di soal karena safety stock ini kan siluman kan ya. Atau dia bisa berkamuflase. Oke, kita cek ternyata di soal teman-teman. Di sini itu adanya permintaan per bulan. Ada 700, 500, ada 600. Kemudian diketahui di sini ada 3 hari waktu tunggu. Otomatis karena ada waktu tunggu di sini, untuk mencari stok pengamannya kita pakai rumus apa guys? Pakai rumus? Pemakaian rata-rata kali lead time. Oke, kita bisa pakai pemakaian rata-rata dikali lead time. SS sama dengan pemakaian rata-rata kita kalilah dia dengan lead time gitu. Oke, nah ini tinggal kita masukkan aja teman-teman ke dalam rumus. Karena di sini diketahui ada pemakaian rata-rata per bulannya, ada 700, 500, 600. Kita cari dulu rata-ratanya berapa. Ya udah 700, kita tambahlah di sini dengan 500, terus tambahlah di sini lagi sama 600. Kita bagilah dia dengan 3. Dapatlah pemakaian rata-rata per bulan di sini adalah 600. Karena di sini lead time-nya dalam hari, kita wajib pakai banget ubah ini dalam hari. Maka ini kita bagilah dia dengan waktu dalam 1 bulan. Berapa hari? Kalau di soal nggak ada 1 bulan berapa hari, maka setara dengan berapa hari guys 1 bulan? 30. 30. 30. Kita bagilah dia dengan 30. Dapat di sini pemakaian rata-rata per hari kita 20. Tinggal kita kali aja sama 3. Yang merupakan lead time-nya kali 3. Dapatlah hasilnya di sini 60 tablet safety stock-nya. Gitu. Oke, cukup jelas. Kalau gitu aku lanjut. Nah, nomor 27. Nomor 27 ini kita diminta teman-teman untuk menentukan yang namanya fixed cost. Ingat, kalau fixed cost itu dia merupakan biaya tetap. Kayak biaya tetap itu artinya biaya yang pasti akan sama kita keluarkan tiap bulan. Entah apapun yang terjadi badai halilintar, tetap segitu biaya yang kita keluarkan per bulan. Kayak kita ceklah berdasarkan yang diketahui di soal ini teman-teman. Ada penjualan. Penjualan itu kan ingat kalau misalkan dia itu nominalnya pasti akan berbeda-beda gitu. Nominalnya jadi bentar. Bentar aku mau hapus ini dulu. Oke. Jadi kalau misalkan penjualan itu termasuk dia ke dalam variable cost. Kenapa? Karena penjualan tiap bulan atau per periodenya itu kan berbeda-beda. Berarti dia bukan termasuk ke dalam fixed cost. Gitu. Kita coret dia. Ntar kita coret. Nah, kemudian lanjut biaya listrik. Ingat biaya listrik kalau latar belakangnya apotek itu merupakan fixed cost. Karena mau rame mau sedikit pembeli, pasti kita bakalan tetap ngidupin lampu, AC, chiller, dan kawan-kawan. Tapi kalau latar belakangnya industri, biaya listrik ini termasuk biaya apa teman-teman? Kalau latar belakangnya industri. Oke, betul ya. Variable cost. Dan juga kita cek di sini guys, yang tetap itu ada biaya internet. Karena rata-rata kita anggap aja beli kuota gitu per bulannya. Ini sama, tetap kita keluarkan. Gaji apalagi, apapun yang terjadi kita tetap harus digaji gitu kan ya. Biaya sewa gedung juga termasuk fixed cost. Nah, bonus ini tuh termasuk variabel. Kenapa? Karena biasa kan bonus ini bervariasi ya, biasanya tergantung penjualan. Maka ini tidak termasuk ke dalam fixed cost. Pembelian sudah jelas variabel, teruslah apa lagi?
gitu. Jadi ini tinggal kita tambah, nanti dapatlah teman-teman jawabannya adalah 2 juta 28.840.000 gitu. Oke ya. Jadi tinggal kita tambah aja semua fix cost ini, listrik, internet, gaji, apoteker, TTK, dan biaya sewa gedung. Oke? Kalau gitu kita lanjut. Ada yang mau ditanya langsung unmute saja. Nomor 28. Nomor 28 di sini dia nanyanya adalah ROP. ROP ini merupakan reorder point. Apa nama lain dari ROP, guys? Kalau di soal kadang-kadang. Oke. Reorder point itu dia setara dengan yang namanya stok minimum. Artinya kalau stok kita udah mencapai stok minimum, kita wajib melakukan pemesanan berikutnya. Oke, di sini diketahui ada dia berupa waktu tunggu dan ada stok pengaman. Otomatis bagaimana jadinya rumus ROP kita, guys? Kalau ada stok waktu tunggu dan stok pengaman, ROP sama dengan apa tambah apa? Atau kali apa? Hmm? Berapa? Gimana jadinya rumus ROP-nya? Eh? LTS plus BSK. Oke. ROP-nya adalah LTS plus BS di sini ya. Nah, ingat BS itu dia sama aja dengan SS gitu. Jadi tinggal kita masukkan aja guys, teman-teman, ke dalam rumus gitu. Waktu tunggu di sini kan 2 hari ya. Ya udah, di sini pemakaian rata-rata per hari udah tahu 200. Jadi untuk cari LTS-nya adalah 200 kita kali 2. Oke, dapat di sini LTS kita 400. Ya udah tinggal kita tambah sama SS udah dalam unit 200. Dapatlah di sini reorder point kita adalah 600 kapsul gitu. Oke? Kalau gitu kita lanjut nomor 29. Nomor 29 dia nanya HPP, teman-teman. Oke, ingat HPP kan rumusnya stok awal ditambah stok akhir. Mana dia? Bentar, bentar, bentar. Ingat kalau misalkan rumus HPP nggak ada, aku tulis ya. Dia ada stok awal tambah stok akhir. Sorry, bentar, tulislah. Nah, kalau misalkan HPP itu kan jelas ya, rumusnya itu adalah stok awal, kita akan tambah sama pembelian. Tapi ingat guys, pembelian dalam HPP ini wajib dalam bentuk apa? Bersih. Oke, wajib dalam bentuk bersih. Terus kita akan kurang sama yang namanya stok akhir. Nah, di sini, kapan dikatakan pembelian itu bersih guys? Ketika pembelian ditambah dan dikurang apa? Ketika pembelian ditambah apa dulu pertama? Ingat rumusnya? Ditambah apa? Ditambah ongkir, dikurang diskon sama retur. Ah, iya betul. Dikurang diskon, diskon pembelian, dan juga dikurang sama retur pembelian. Gitu. Inilah rumus dasar dari HPP yang perlu teman-teman ingat. Oke ya. Nah sekarang kalau yang di soal ini kita tinggal masukkan aja ke soal. Di sini ada 2 juta. Langsung aja ya kita pakai kalkulator. Ini stok awalnya 2 juta. Berarti 2 juta bakalan kita tambah sama HPP. Nah, HPP itu kan bakalan kita tambah sama pembelian bersih. Di sini ada retur dan diskon. Maka wajib kita cari pembelian bersihnya. Maka di sini 15 juta akan kita kurang sama diskonnya di sini 1 juta, guys. Dikurang sama returnya di sini 2,5. Dan juga tinggal kita kurang sama stok akhir untuk mencari HPP. Stok akhir kita 3,5 juta. Maka dapatlah di sini ya teman-teman, hasil dari HPP kita adalah 10 juta gitu. Oke? Insya Allah aman lah ya kalau misalkan soal ini masih lurus lurus soalnya. Nggak aneh-aneh. Tapi jeli aja kita ingat HPP, ingat stok awal tambah pembelian kurang stok akhir. Tapi ingat pembeliannya wajib dalam bentuk bersih. Kalau gitu kita lanjut nomor 30 guys. Kalau misalkan nomor 30 itu dia nanya adalah berapa uang yang harus dibayar pasien kalau kita mau menebus kopi resep. Kalau kopi resep teman-teman perlu perhatikan yang namanya ada nggak date. Date itu artinya obat yang sudah diberikan kepada pasien. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan aspirin nih. Kalau misalkan aspirin kan dia numeronya 30, ternyata udah diserahkan 15. Otomatis yang bisa ditebus adalah 15. Oke. Kalau bisoprolol di sini LX, ingat LX itu dia setara sama 60 ya. Terus di sini det 20. Otomatis sisanya yang bisa kita serahkan di sini adalah 40 gitu. Oke guys ya.
Dan valsartan ternyata udah dead oric. Artinya kalau dead oric ini udah nggak bisa kita tebus. Berarti kita fokus ke 15 aspirin dan 40 bisoprolol. Gitu guys. Jadi tinggal kita masukkan aja kita kali aja. 15 di sini kita kali. Berapa harga aspirin per tablet di sini teman-teman? Berapa dapatnya? Tablet 1.700, Kak. 1.700. Kita tambahlah dia sama bisoprolol di sini 40. Kita bakalan kali sama biaya bisoprolol per tablet. Berapa? 500. 500. Oke, kemudian bakalan kita enter kan untuk cari berapa hari yang perlu dibayar. 45.500. Tapi apakah udah selesai sampai di sini teman-teman? Kita carinya. Belum. Terus kita apakan nextnya kita perlu tambah atau kurang dengan apa? Nambah embalase. Oke, tambah embalase. Nah, ingat guys, kalau embalase ini baik soalnya, dia udah ngasih tahu embalase itu tiap R. Tiap R di sini setiap tanda resipe ya, embalase atau tusla di sini 5.000. Karena di sini yang mau kita, meskipun di sini ada 3, tapi karena yang kita tebus itu cuma ada 2, maka si embalase yang 5.000 ini cukup kita kali sama 2 saja. Maka ini kita tambah ya. Tambah 2 dikali sampai, kok 0 ya? Sorry, sorry. Bentar, aku hapus dulu. 45.500 kita bakalan tambah di sini 2 dikali. 2 itu adalah jumlah resipenya untuk aspirin dan bisoprolol. Kemudian akan kita kali sama biaya emballase 5.000. Gitu. Dapat hasilnya di sini jawaban kita yang paling tepatnya adalah 5.500. Gitu. Oke ya. Semacam itu teman-teman. Oke. Kalau nomor 31. Nah, 31 itu dia sedikit risky. Kenapa? Karena kan di sini dia nanyanya adalah jumlah kebutuhan obat TB ya. Nah, obat TB, coba kita lihat apa aja yang diketahui di soal. Bentar. Ternyata obat TB, tapi di sini yang diketahui di soal malah ada dari 5 kasus, bentar. Jadi di sini diketahui teman-teman ada 5 kasus positif TBC dari 100.000 total kasus. Nah, sekarang jumlah penduduknya itu ada 1,5 miliar orang. Dan target kebutuhan, berarti di sini ada target, itu 95%. Dan ada yang namanya indeks penggunaan, itu 3,5. Bagaimana dong cara kita menentukan indeks jumlah kebutuhan? Dari yang diketahui di soal, kalau teman-teman ingat rumus-rumus yang ada di materi satu, di sini ada target guys. Kemudian ada sasaran dan ada indeks pemakaian atau penggunaan. Maka di sini teman-teman kita bisa memakai yang namanya penentuan jumlah kebutuhan vaksin. Rumus. Nah, jadi penentuan jumlah kebutuhan vaksin ini nggak terbatas ke vaksin aja, tapi bisa kita pakai juga untuk penentuan obat. Kalau misalkan kasusnya tuh kayak soal nomor 31. Nggak ada diketahui kayak lead time dan kawan-kawan tuh nggak ada. Maka kita bisa pakai rumus penentuan jumlah vaksin. Apa rumusnya? Ingat lagi, recall rumusnya guys. Rumusnya adalah target. Biasanya target ini dalam bentuk persen, teman-teman. Bakalan kita kali dosis. Nah, jadi dosis itu biasanya diketahui di soal. Nah, dan juga dikali sama sasaran. Nah, sasaran itu atau jumlah orang yang memerlukan obat atau vaksin tersebut. Dan nanti ini rumusnya, yang di atas ini akan kita kali sama indeks pemakaian. Gitu. Oke ya. Nah, jadi kan target udah ada nih, aman, aman lah ya, target udah ada. Terus indeks pemakaian udah ada. Nah, dosis, kalau dosis memang tidak diketahui di soal, tapi kita tahu lah guys, kalau obat TB itu cukup digunakan 1 kali sehari saja, maka dosisnya adalah satu, gitu. Oke. Dan yang jadi masalah di sini adalah adalah jumlah orang yang memerlukan vaksin atau obatnya di sini. Kan kita nggak tahu ya berapanya, karena nggak disebut. Tapi di sini diketahui ada 5 kasus positif itu dari 100 kasus, dari 100.000. Dan sekarang penduduknya itu 1,5 miliar. Nah, jadi kita tuh perlu tahu dari 1,5 miliar orang ini kira-kira berapa yang positif TB. Jadi tinggal kita pakai perbandingan aja, guys. Ingat kalau perbandingan yang di atas itu adalah selalu yang ditanya atau yang pengen kita cari tahu. Nah, di sini karena kita pengen tahu dari 1,5 miliar orang berapa yang positif, maka di atas adalah 1,5 miliar sekian dibagi
sama di sini kan perbandingannya 100.000 ya, maka dibagi 100.000. Dikali sama kasus positifnya itu berapa per 100.000? 5, maka kali 5. Maka dapat perkiraan dari 1,5 miliar pasien ini yang positif TB adalah 75.522 orang. Maka atau kita bisa setarakanlah dia dengan 75,523 orang. Gitu. Karena nggak mungkin kan 0, orang. Nah, udah dapat nih guys kita berapa sasarannya. Berarti tinggal kita masukkan aja dia ke dalam rumus. Oke, target. Target tadi di soal diketahui itu adalah 95%. 95 itu 95 bagi 100. Nah, ini tinggal kita kali aja sama dosis. Ingat tadi dosis. Dosis dari obat TB itu 1, guys. Terus kita kali aja sama ini. Jumlah orang yang memerlukan obat TB itu adalah 75,523. Oke, dan ini tinggal kita bagi aja sama indeks pemakaian. Berapa indeks pemakaiannya? 3,5. Ini tinggal kita enter. Maka dapatlah teman-teman di sini kita 20.499 obat TB yang perlu kita pesan. Atau setara karena dia 0,1, maka ini wajib kita bulatkan ke atas ya guys. Kalau untuk perencanaan obat, maka dapatlah yang perlu kita pesan 20.500. Semacam itu. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanya terkait soal nomor 31? Ada teman-teman kira-kira? Tidak? Oke. Kalau tidak, aku anggap teman-teman paham soal nomor 31. Kita lanjutkan soal nomor 32. Nah, soal nomor 32 ini, dia nanya, mana yang termasuk pendapatan? Ingat pendapatan tentu yang dapat menambah pundi-pundi bagi apotek. Nah, kita bahas guys, uang makan. Uang makan karyawan kira-kira pendapatan atau tidak? Tidak. Tidak, kita coret dia. Tips jasa konsultasi obat termasuk pendapatan? Pendapatan. Oke. Hutang obat ke PBF, pendapatan? Bukan. Biaya operasional? Hasil jual? Diskon pembelian produk? Iya. Ah iya. Nah, jadi teman-teman maksudnya itu diskon pembelian produk di sini ini adalah waktu kita membeli obat ke PBF. Jadi pas kita beli obat ke BF ternyata kita dapat diskon. Nah, jadi yang harusnya, jadi kenapa diskon ini kita masukkan ke pendapatan? Karena harusnya kan kita udah apa namanya mengalokasikan uang untuk obat tersebut, misal 500.000. Tapi karena kita langganan atau karena kita banyak beli, ternyata kita dapat diskon lah 10.000. Maka 10.000-nya itu kembali kita masukkan ke apotik sebagai uang masuk. Makanya dia masuk ke dalam pendapatan gitu. Oke ya, itulah kenapa diskon termasuk ke dalam pendapatan. Maka otomatis di sini tinggal kita tambahkan aja guys. Tips, jasa konsultasi, hasil penjualan, dan diskon. Oke, maka bukan kita tambahkan sih. Ini memilih, maka jawabannya adalah BEF. BEF itu adalah bebek gitu. Oke ya, lanjut teman-teman, nomor 33. Berapa dapatnya kira-kira nomor 33? Ada yang udah cari? Berapa hasilnya? Yang B bukan Kak? Berapa? Yang A ya, Kak. Yang A, 5.000 supo. Semuanya dapat 5.000 supo, perlu kita bahas. Apa lanjut? Dapat guys semua? Oke. Karena kalau misalkan ini ke bawah, ya udah. Kita lanjut terlebih dahulu. Kita bahas lah ya. Nah, jadi teman-teman, di sini kan dia nanya nih harga jual dari apotek tersebut. Di sini Apotek Rai dia melakukan pengadaan supoknya tuh 20 buah. Gitu. Nah, total harganya itu 80.000 dan udah termasuk PPN. Nah, dia tuh udah ditetapkan marginnya 25%. Maka, ingat kalau misalkan dalam penentuan harga jual, margin ini guys dapat kita jadikan yang namanya faktor jual. Oke ya, berarti ini kan kita udah dapat nih HNA-nya 80.000. 80.000. Tapi di soal kan dia nanya per supo. 80.000 ini per 20, maka kita bagi dulu lah 20. Bagi 20. Dapat HNA per tablet per suponya itu 4.000.
Nah, ini tinggal kita kalikan aja dia dengan margin. Nah, marginnya itu di sini kan 25%. Kalau 25%, faktor jualnya jadi berapa, teman-teman? Oke, 1,25. Dapatlah di sini kita 5.000 supo gitu. Oke. Nah, jadi karena di sini di soal dia tidak ada diketahui PPN apotik, maka kita anggap udah gitu guys PPN apotiknya ke dalam margin ini. Jadi jangan dikali pula dengan PPN yang 1,11 atau 1,1 gitu ya. Jangan yang nggak ada di soal kita ada-adakan gitu. Oke, maka dapatlah 5.000 supo. Lanjut, nomor 34 ini juga kita udah bahas di soal kelas dapatnya 5.625 unit. Oke, kalau misalkan nomor 35 nih kita bahas ya. Nomor 35 ini kan dia nanyanya stok maksimum ya teman-teman ya. Kalau dia tanya stok maksimum di sini, salah drawing. Maka kita bakalan cari RKO. Kita bakalan cari RKO, tapi tanpa yang namanya dikurang sama sisa. Maka kita cari RKO kayak biasa, cari pemakaian rata-rata dulu. Di sini kan udah diketahui ini pemakaiannya 7.200 per bulan. Kemudian ada lead time dan ada safety dan ada sisa. Nggak ada waktu kosong. Maka otomatis di sini teman-teman kita bisa langsung pakai pemakaian rata-ratanya. 7.200 karena di sini dia per bulan, perhitungan obat untuk triwulan, artinya kan per 3 bulan ya, kalau triwulan. Per 3 bulan, maka wajib kita kali 3 ini. Kalilah dia dengan 3. Nah, dapat stok kerja kita 21.600. Kita tambahlah dia guys dengan menggunakan lead time. Lead time stoknya di sini adalah 4 hari. 4 bakalan kita kali sama pemakaian rata-rata. Nah, pemakaian rata-rata kan kita nggak tahu ya di sini. Kita cari dulu. 7.200 bakalan kita bagi sama diketahui di sini. Ada nggak di soal guys? Diketahui 1 bulan berapa hari? Berarti 1 bulan setara dengan berapa hari kalau nggak ada? 30. Nah, iya, 30. Oke. Nah, 4 hari kita kali pemakaian rata-ratanya. Dah, nanti kita bakalan dapet tuh hasilnya setelah kita enter. Kita bakalan tambah sama safety stock. Nah, ingat safety stock itu rumusnya. Kalau misalkan dalam persen, maka di sini 15% itu 0,15 kita kalilah sama stok kerja. Stok kerja kita di sini kita dapat tadi 21.600. Oke. Terus tinggal kita kurang aja sama sisa. Berapa sisanya di sini? 500. Kita enter aja. Sehingga dapatlah teman-teman di sini stok optimum kita 25.300. Gitu. Oke ya. Nomor 35. 25.300. Terus teman-teman ini nomor 36 lagi. Nomor 36 di sini dia tanyanya adalah berapa BIP. Nah, BIP jangan sampai teman-teman lupakan yang namanya rumus dasar. Karena di sini dia tanya rumus dasar BIP dalam rupiah. Coba recall lagi guys, apa rumus dasar BIP dalam rupiah? Apa bagi apa? Dia masih ingat? Apa guys rumus dasar BIP dalam rupiah? Wih, Fixed lupa. cost, Oh ya, fixed cost kita bagi sama apa? rasio margin ya. Nah, iya, rasio margin. Oke ya, teman-teman ya. Karena di sini kan kita butuh rasio margin. Kalau teman-teman ingat, kalau rasio margin itu kan kita adalah harga jual dibagi sama margin. Nah, di sini harga jualnya aja kan nggak ada diketahui berapa ya. Yang ada tuh hanya biaya sewa dan ada biaya tetap lain. Dan juga hanya diketahui persentase margin di sini. Nah, seperti yang aku jelaskan di kelas, kita recall lagi, kalau misalkan teman-teman diketahui persentase margin untuk menentukan BIP, maka persentasenya ini dapat kita ubah dalam bentuk desimal, guys. 20 bagi 100 dapat 0,2. 0,2 ini dia berperanlah sebagai yang namanya rasio margin. Oke. Dan di sini kan ada biaya sewa dan ada biaya tetap ya. Biaya sewa per bulan, ini kan biaya tetap lain. Ini tuh juga termasuk dia ke dalam biaya tetap. Oke. Nah, otomatis untuk dapat biaya tetap total, kita tambahlah 2 juta ditambah 6 juta. Dapatlah kita di sini teman-teman 8 juta.
Oke, kita tambahkan aja biaya sewa. 2 tambah 6 dapat 8. Nah, ini tinggal kita bagi aja lah dia guys sama rasio margin yang kita peroleh dari bentuk margin yang udah kita ubah jadi desimal tadi. 0,2. Maka dapatlah di sini kita 40 juta, teman-teman, gitu. Sebagai BIP dalam rupiahnya. Gitu. Oke ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjut. Nomor 37 juga udah kita bahas di soal. Dapatnya 14 juta 025. Dan ini lagi guys. Nah, nomor 38 ini adalah bentuk lain dari aplikasi jumlah kebutuhan vaksin. Nah, di sini udah diketahui targetnya, sasarannya udah ada tanpa perlu kita cari, udah ada dosis dan udah ada indeks pemakaian. Nah, di sini tambahan ada diketahui sisa stok dan yang ditanya yang harus dipesan. Ingat lagi teman-teman apa rumus dari jumlah kebutuhan vaksin tadi? Target dikali apa? Ada yang masih ingat target dikali yang kita bahas barusan? Dosis, Kak. Terus Nah, terus dikali apa lagi? jumlah orang dibagi indeks. Oke, dibagi indeks. Betul ya? Nah, jadi teman-teman karena semuanya udah ada tinggal kita masukin aja ke rumus. Nah, target dan kan di sini 100, berarti 100 dibagi 100. Oke, kita bakalan kali di sini sama sasarannya 500. Terus kita kali dosis. Dosis di sini diketahui guys ada 2. Oke, kali 2. Nah, tinggal kita bagi sama indeks pemakaian di sini 3,85, 3,85. Dapatlah di sini jumlah vaksin yang harus kita pesan tuh sebenarnya 259,7. Tapi, di sini teman-teman, ternyata di apotek udah, di puskesmas sudah ada sisa 105. Berarti nggak perlu 259 yang kita pesan. Ini tinggal kita kurangkan aja. Oke? Kita kuranglah dia sama sisa. Berapa sisanya? 105. Sehingga yang perlu kita pesan di sini hanya 154,7 yang artinya setara dengan 155. Gitu nomor 38. Oke? Aman? Nomor 38. Oke? Kalau aman aku lanjut terlebih dahulu. Nah, nomor 39 teman-teman di sini dia tanya adalah berapa jumlah produk yang harus terjual setiap bulan untuk mencapai titik impas. Ingat titik impas itu adalah nama lain dari BIP. Karena di sini dia mintanya dalam produk, maka otomatis dia nanya BIP per unit. Kita tinggal bagi aja. Apa yang rumus BIP per unit? Rumus dari BIP per unit itu. Ya, rumus dari BIP dalam unit itu teman-teman adalah fixed cost yang kita bagi sama yang namanya harga jual yang udah dikurang sama variable cost. Oke? Ya udah tinggal kita masukin aja ke rumus. Di sini ada diketahui fixed cost, berarti ini biaya tetapnya 9 juta. Oke, adalah di teman-teman diketahui 9 juta. Ini bakalan akan kita bagi dia dengan yang namanya harga jual dikurang variabel. Harga jualnya di sini diketahui 20.000. 20.000. Nah, dikurang variabel. Variabel itu guys, itu kita dapat dari pembelian kan ya. Nah, modal di sini, modal untuk OTC itu sama dengan pembelian. Maka di sini 12.000. Maka dapatlah, karena 9. Maka dapatlah teman-teman sebenarnya produk yang kita beli itu adalah 1.125 produk untuk BIP dalam unit. Oke ya, itu nomor 39. Oke, nomor 40 kita bahas. Jadi kalau misalkan 40 ini kayaknya udah kita bahas deh di kelas. Ini jawabannya adalah cicak. 170. Ini sama sih epidemiologi, teman-teman. Ingat kalau kunci dari epidemiologi tadi yang aku bilang, lihat jumlah kasus dan lihat kebutuhan obat per kasus. Gitu. Oke ya. Lanjut dulu 41. Nomor 41 dia nanyanya EOI guys. EOI adalah Economic Order Interval. Pada dasarnya EOI itu teman-teman dia sama dengan yang namanya frekuensi pemesanan. Oke. Jadi kita bisa cari EOI terus habis itu kita cari frekuensi pemesanan.
Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau tambahan rumus, kita bisa langsung cari EOI pakai rumus EOI. Apa rumusnya? Nih guys, akar dari 2 dikali biaya pesan dibagi jumlah kebutuhan per tahun dikali biaya simpan. Pada dasarnya rumus EOQ dan EOI itu sama. Kalau EOQ kan jumlah kebutuhan per tahunnya di atas ya, berarti 2 kali jumlah kebutuhan per tahun kali biaya pesan. Tapi kalau EOI pindahin aja jumlah kebutuhannya dari atas jadi ke bawah gitu. Oke? Jadi ini tinggal kita masukin aja ya teman-teman ke rumus. Oke. Nah, jadi 2 dikali biaya pesan. Biaya pesannya di sini, bentar, nggak kelihatan. Biaya pesannya di sini teman-teman adalah 1.500. Tinggal kita bagi lah guys sama yang namanya jumlah kebutuhan per tahun di sini 150.000 nih. Tinggal kita kali sama biaya pesan. Biaya simpan. Tapi biaya simpan di sini diketahui dalam bentuk persen. Ingat, biaya simpan ini dia wajib dalam bentuk rupiah. Maka kita carilah dia biaya simpan dalam rupiah. Nah, bagaimana cara cari biaya simpan dalam rupiah, teman-teman? Nah, biaya simpan ini dia 0,24 tinggal kita kali aja dengan harga per unit. Di sini diketahui harga per botolnya 25.000. Maka 0,24 ini tinggal kita kali aja sama 25.000 kali 25.000 gitu. Oke. Nah, dapatlah di sini teman-teman 3,33 yang belum diakar. Ini tinggal kita akarkan untuk cari EOI-nya. Dapatlah hasilnya 0,0018 bebek gitu. Oke ya. Lanjut kita nomor 42 juga udah kita bahas di kelas. Hasilnya 12,6 juta. Dan ini guys, kalau misalkan nomor 43. Nah, nomor 43 mana ya? Udah ada nggak ya? Nah, kalau misalkan nomor 43, kan di sini ditanya HPP ya. Ditanyanya adalah HPP dalam bentuk persen. Ingat lagi rumus kalau misalkan HPP dalam bentuk persen itu teman-teman adalah HPP dibagi omset dikali 100%. Jadi teman-teman cari dulu di sini berapa HPP-nya, terus kita bagi sama omset. Karena di sini belum diketahui, kita carilah. Nah, rumus HPP adalah stok awal ditambah pembelian dikurang stok akhir. Nah, di sini persediaan 2023 terus ada diketahui di akhir 2023. Hmm, stok di akhir tahun 75. Maka dapat kita stok awalnya kan 250 juta. Tambah pembelian di sini diketahui 120 juta. Tinggal kita kurang aja guys sama yang namanya stok akhir. Berapa stok akhir di sini? 75 juta. Oke. Nah, ini HPP yang udah kita cari, tinggal kita bagi aja sama omset. Omset kita, teman-teman, adalah 400 juta. Nah, ini tinggal kita kali aja dengan 100%. Eh, kita kali aja 100, dapatnya 74. Oke ya. Dapatlah 74, 73,75 kita bulatkan jadi 74%. Gitu. Oke. Nomor 4 juga udah kita bahas di kelas. Potensi kerugian kita dapatnya 12 juta. Oke. 45%. Ini kalau misalkan total harga yang harus dibayarkan kepada pasien. Ingat kita adalah total HJA ditambah biaya tuslah plus embalase kan ya teman-teman ya. Maka di sini kita baca soalnya. Di sini dia itu mau membeli amoksisilin 250 mg 15 bungkus. Untungnya 20%. Nah, di sini PBF itu ternyata belinya dari PBF adalah 1.000 per tablet. Dan biaya resep dan racikannya 10.000. Maka tuh guys, otomatis di sini kita tinggal cari HJA aja. Oke, HJA, ingat rumusnya HNA. HNA itu 1.000, bakalan kita kali sama faktor jual. Berapa jadinya teman-teman faktor jual kita untuk soal nomor 45 kalau diketahui keuntungannya 20%? 1,2. Oke, 1,2. Oke ya. Karena katanya udah termasuk PPN, maka nggak perlu repot-repot kita kali PPN lagi. Dapatlah harga jual kita 1.200. Karena kita pengen beli 15, maka otomatis kita kalilah sama 15. Oke ya. Tinggal kita tambahlah sama biaya resepnya dan racikan 10.000. Maka yang harus dibayarkan pasien teman-teman adalah 28.000. Gitu. Oke. Nomor 46, di sini kita lihat berapa banyak tablet pengadaan asam traneksamat metode konsumsi. Kita lihat, berarti kita pengen tahu RKO-nya, tapi pakai metode konsumsi.
Di sini diketahui, jadi diketahui stok sisa Tranexama tuh 50.000. Nah, kemudian penggunaan per bulannya itu 150.000, hari kerjanya itu 25. Lead time-nya tuh ada 10 hari, dan periode pengadaannya 3 bulan. Maka, ini tinggal kita cari aja pakai RKO biasa sebenarnya teman-teman. Karena pengen pengadaannya 3 bulan, maka di sini penggunaan per bulannya yang 150.000 tinggal kita kali 3. Oke, tinggal kita tambah sama lead time. Di sini lead time-nya diketahui dalam hari. Maka kita carilah pemakaian rata-rata dalam hari terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, ini adalah 50.000, tinggal kita bagi aja sama di sini adalah karena ini buat sebulan, maka sebulan kan diketahui 25, maka 25 kita bakalan kurang guys sama di sini yang namanya waktu kosong. Enggak ada waktu kosong, maka waktu kosong kita anggap nol. Oke, maka ini tinggal kita bagi pemakaian rata-rata. Sorry. Berbelit-belit lah kita cari pemakaian rata-rata udah betul tuh. Bentar ya. 150.000 bakalan kita bagi sama 25. Dapatlah di sini teman-teman pemakaian kita per hari itu adalah 6.000. Nah, di sini kita buat kali lead time-nya adalah kita kali sama 10. Oke, 60.000 bakalan kita tambah sama 50.000 tadi yang kita kali 3. Oke, kemudian 210. Kita tambah lah tadi sama lead time kita. Lead time-nya jangan lupa kali 2 karena di sini buffer stock tidak diketahui ya. Maka 10 kita bakalan kali sama pemakaian rata-rata kita tadi berapa? 6.000 kali 6.000. Oke, maka 270. Bentar. Dia yang salah. Ini kita lihatlah nomor 46. Kayak aku sudah juga tidak fokus. I'm so sorry. Jadi kalau misalkan ini pemakaian rata-rata dapat 6.000 kan guys ya. Dapat stok kerjanya di sini. Oh iya, itu kan dalam hari ya. Aku lupa ngali per hari tadi. Kita dapat di sini 450.000. Nah, lead time-nya ya udah kita kali 10 kali 6.000. Dapat di sini 60.000. RKO-nya teman-teman tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Karena hanya diketahui lead time, maka lead time ini kita kali 2 guys. Maka dapatlah di sini hasil RKO kita 520.000. Gitu. Oke. Nah, kita bakalan bahas soal nomor 47 lagi, guys. Kalau misalkan nomor 47, di sini kan dia juga nanya terkait kerugian. Nah, tapi di sini dia ternyata kita lihat telatnya itu cuma 2 hari. Maka kita perlu tahu kira-kira dalam 2 hari itu kita bisa menjual berapa tablet. Gitu kan ya. Nah, di sini ada diketahui kuantiti dan ada nilai rupiah. Nah, ini diketahui untuk 3 bulan terakhir. Karena dia di sini dalam rupiah, kita wajib mengetahui terlebih dahulu kira-kira satu obat itu berapa dijualnya. Bagaimana cara kita mencarinya? Rupiah ini kita bagi kuantiti guys untuk mengetahui untuk satu obat itu berapa kita jual. Maka 489.784.905 ini bakalan kita bagi sama kuantitinya di sini 4111. Maka dapat harga jual per unitnya teman-teman adalah 119.140 sekian. Nah, ini akan kita kali sama jumlah obat yang harusnya terjual dalam 2 hari. Bagaimana cara kita tahu jumlah obat yang terjual dalam 2 hari? Maka ini kan udah diketahui ya kuantiti dalam 3 bulan. Maka tinggal kita cari aja dalam 2 hari itu. Maka ini. Jadi 4.111 ini tinggal kita bagi aja sama 90 hari. Karena kita pengen tahu kuantitinya per hari. Oke, maka ini kita kali 2. Ini keterlambatannya dikali sama per hari itu kita bisa menjual 4.111. Tinggal kita bagi aja. Bagi yang namanya 90. Oke. Maka dapatlah teman-teman di sini total kerugian kita adalah 10.884.109. Di sini harganya kan nggak aku bulatin ya, makanya dapatnya 10.884. Tapi ini harusnya dibulatkan gitu loh, 119.141 gitu loh. Nanti dapatlah hasilnya 10.889.000 gitu. Oke ya guys, maka jawaban kita untuk nomor 47 adalah cicak. Cari dulu harga per unit, kemudian kita cari berapa unit yang bisa dijual per hari. Habis itu tinggal kita kali 2. Gitu. Oke?
Nomor 48 guys, ini dia nyari yang namanya Tor. Kalau Tor berarti tinggal kita cari apa namanya? Pakai rumus Tor. 2 kali HPP dibagi stok awal ditambah stok akhir gitu. Oke ya guys ya. Nah, di sini karena diketahui ada faktor jual 1,25, terus ada diketahui omset 825, terus ada stok awal dan stok akhir 190 dan 210. Berarti karena kita untuk mengetahui TOR kita butuh HPP, maka kita cari dulu teman-teman HPP dengan menggunakan rumus omset dibagi faktor jual. Dapat di sini HPP kita adalah 660 juta. Ya udah, untuk mencari tornya tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus gitu. Masukkan aja ke rumus. Di sini ada 2. Kita kalilah dia sama HPP guys, 660. Nah, ini tinggal kita bagi sama stok awal tambah stok akhir. 190 ditambah sama 210. Nah, dapat tor kita di sini adalah 3,3. Oke ya. Nomor 49 ditanya ROI guys. Kalau ROI ya udah kita laba bersih, tinggal kita kurangkan aja dengan laba bersih kita bagi aja sama investasi. Karena di sini ketahui laba kotor dan ada beban, ya udah. Berarti laba kotor ini 70 juta, tinggal kita kurang aja sama beban untuk dapat laba bersih 8,5. Nah, ini tinggal kita bagi sama investasi yang merupakan modal awal, 150. Nah, tinggal kita kali aja 100%. Dapatlah kita di sini. Eh, bentar. Where's the laba Kakak kotornya? tadi salah masukin 870 jadi 60. Oh iya. Oh iya, sorry. Salah masukin angka. Berarti harusnya 70 ya. 70 dikurang sama 8,5. Dibagilah dia sama modalnya 100. Oke. Nah, tinggal kita kali 100. Nah, ada jawaban kita untuk 49 adalah ayam 41%. Panik. Kan nanti mau word pembahasannya akan berikutnya. Oke. Terus ini nomor 50. Terakhir teman-teman 50 sebelum kita selesai pada malam hari ini. Dia nanyanya adalah BIP. Dan lihat kita dalam rupiah. Otomatis kita tinggal masuk aja BIP dalam rupiah. Oke. BIP dalam rupiah ingat rumusnya fixed cost dibagi. Tergantung yang diketahui apa. Di sini ternyata ada diketahui biaya variabel. Berarti ada variabel cost. Ada harga jual dan ada biaya tetap. Dan ada kapasitas produksi maksimal 10.000 unit. Nah, ini biasa hanya mengecohkan aja sih. Kapasitas kita fokus aja. Otomatis dengan yang diketahui di soal ini teman-teman, untuk mencari BIP dalam rupiahnya, kita bisa pakai rumus fixed cost kita bagi aja, 1 dikurang variable cost dibagi harga jual. Oke ya, tinggal kita bagi sama harga jual. Maka dapatlah di sini guys, hasilnya kita cari bareng-bareng. Di sini ada fixed cost-nya ada 300.000. Oke, tinggal kita bagi sama 1 dikurang, buka tutup kurung sekali lagi guys. Variable cost-nya 60. Dibagilah di sini sama harga jualnya 110. Tutup kurung. Maka dapat di sini teman-teman hasil dari BP dalam rupiah kita 660.000. Semacam itu. Oke. Selesai sudah pembahasan free test materi 1 kita pada malam hari ini. Sampai sini teman-teman ada yang masih mau ditanyakan atau yang bingung? Ada? Ada guys yang mau ditanyakan terkait pretest materi 1 atau materi 1 lah secara garis besar kalau teman-teman ada yang bingung? Ada? Stop share. Belum ada Kak. Paling nanti dipelajari kalau bingung tanya di grup. Oke, berarti kalau untuk sejauh ini pretestnya insya Allah berarti jelas ya guys ya, sama untuk sejauh ini materinya jelas. Jadi kalau misalkan nanti ketemu soal yang membingungkan atau materinya teman-teman ada yang bingung, nanti boleh tanya aja di grup atau PC ke aku atau mentor yang lain gitu. Oke, sekali lagi aku tanya yang terakhir, ada yang masih mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau tidak ada aku izin apa guys?